Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismu Satya Jatnika dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang protein. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Protein merupakan zat makanan asam-asaman yang berfungsi untuk mengantarkan atau mengatur bagian tubuh. Protein mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Asupan yang penting bagi tubuh yaitu air, karbohidrat, serat, dan protein. Alasan protein penting bagi tubuh. Protein berfungsi sebagai hormon, pesan kimia yang disampaikan dari otak ke jaringan yang jauh dari otak. Jika tidak ada peran dari otak, maka sel tidak akan bekerja. Contohnya hormon yang berbahan protein yaitu hormon insulin. Hormon insulin ini memberikan perintah pada sel untuk menyimpan glukosa pada darah atau dalam darah sebagai glikogen, lalu akan disimpan di sel-sel otot dan sel-sel silver sebagai glikogen. Perintahnya untuk diberikan dalam hormon insulin. Contoh lainnya glukogen, ADH, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noviani. Nah, fungsi yang kedua dari protein itu sebagai fasilitator reaksi kimia di dalam tubuh manusia. Protein yang menjadi fasilitator reaksi itu disebut dengan enzim. Jika kita melakukan percobaan reaksi kimia organik di lab, itu akan ada reaksi yang tidak berjalan kalau kita tidak melakukan pemanasan dan tidak memberikan katalis terlebih dahulu. Maka, dua hal tersebut menjadi wajib. Contoh, kita ingin melakukan reaksi hidrolisis suatu ester dalam reaksi pembuatan sabun. Sabun adalah hasil hidrolisis suatu ester. Hidrolisis esternya dicampur dengan air, lalu diaduk dengan air. Kemudian, diamkan selama 1 jam. Jika dalam 1 jam belum mengeluarkan reaksi bau harum dari sabun tersebut, maka kita diamkan lagi selama 5-6 jam. Jika belum juga mengeluarkan reaksi dari sabun tersebut, maka kita lakukan pemanasan dan memberikan katalis asam sedikit. Kurang dari 1 jam, reaksinya akan timbul. Jadi, reaksi di lab atau di luar tubuh manusia itu antara lain memerlukan pemanasan dan katalis. Suhu pemanasan yang normal biasanya 50 derajat Celcius ke atas. Maka, jika reaksi ini terjadi pada tubuh manusia, saya yakin tubuh manusia tidak akan kuat. Jadi, reaksi di dalam tubuh manusia itu tidak boleh suhunya tinggi, tidak melakukan pemanasan sama sekali. Dua faktor tadi, pemanasan dan katalis, kalau bisa yang digunakan hanya katalis saja, tidak menggunakan pemanasan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga di dalam tubuh manusia itu ada enzim dan fasilitator yang memungkinkan reaksi ini terjadi tanpa harus melibatkan pemanasan terlebih dahulu. Enzim ini biasa bekerja pada suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia biasanya 35-38 derajat Celcius. Jadi, protein ini mirip seperti wadah. Substrat atau bahan yang akan bereaksi itu masuk ke dalam wadah tersebut, kemudian didekatkan. Sebab jika substratnya terpencar, maka tidak bisa bereaksi. Bereaksi itu kan harus bertemu antara satu dengan yang lainnya. Maka dua substrat ini didekatkan sehingga terjadi reaksi. Seperti itulah yang dinamakan enzim. Selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Setia Nurhidayati. Ketiga, sebagai mempertahankan pH, terutama pH basah. Jika kita makan, maka pH terpengaruh oleh makanan tersebut. pH kita terjaga di sekitar 7 karena adanya protein pada darah protein globin dibantu Hemoglobin membantu menahan asam. Asam ini tidak terlalu lepas ke pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita tidak terlalu banyak asam. Nah, itulah salah satu cara mengatur atau menahan laju perubahan pH agar tidak terlalu asam. Kemudian ada balance fluids yang mengikat asam atau air. Jadi,
air pada pembuluh darah itu tidak dijaga, maka air tersebut akan merembas keluar pembuluh darah, sehingga seseorang terlihat seperti mengalami pembengkakan. Padahal itu bukanlah pembengkakan, melainkan air yang lolos ke pembuluh darah. Lalu, bagaimana air itu bisa mengikat atau tetap berada di pembuluh darah? Nah, itulah gunanya protein di dalam pembuluh darah, yaitu bisa mengikat pembuluh darah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Marlenia Isma Juwana. Fungsi protein yang keempat yaitu sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti halnya pada anak kecil yang awalnya bertubuh kecil, lambat laun ia menjadi tinggi dan semakin besar dikarenakan adanya protein yang memperluas volume sel-sel yang ada di tubuh anak kecil tersebut. Demikian juga jika ada seseorang yang mengalami luka atau cedera, protein memiliki fungsi untuk meregenerasi sel-sel yang rusak tersebut. Biasanya dalam proses penyembuhan, dokter akan menyarankan si pasien untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein, seperti daging, ikan, dan kacang-kacangan. Itu akan sangat membantu untuk mempercepat proses regenerasi sel-sel yang rusak. Protein menjadi penyusun atau penopang tubuh kita, tetapi selain protein ada juga tambahan seperti protein plus karbohidrat dan protein plus lipid. Seringkali kita dengar istilah LDL atau low density lipoprotein, kolesterol. Dalam menjalankan fungsinya, kolesterol perlu diikat dengan protein karena kolesterol sendiri tidak dapat larut dalam air sehingga tidak bisa diangkut ke dalam darah. Supaya bisa diangkut, maka kolesterol tersebut harus diikat atau dibungkus oleh protein. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prof. Setianingsih Astuti. Masuk kepada fungsi protein yang keenam. Untuk fungsi protein yang keenam ini, dia sebagai peningkatan kesehatan kekebalan tubuh atau bisa dibilang dengan peningkatan daya tahan tubuh. Dalam bahasa kerennya disebut dengan bolsters immune health. Ketika tubuh kita terdapat virus atau mikroba, maka tubuh kita akan mensensor atau mengenali terlebih dahulu apakah si virus atau mikroba ini berbahaya untuk tubuh kita. Jika berbahaya, maka tubuh kita akan secara otomatis memberikan bahan-bahan untuk menetralisir virus atau mikroba tersebut. Nah, pada protein inilah dia membantu pembentukan imunoglobulin atau antibodi untuk melawan infeksi. Untuk antibodi sendiri yaitu protein dalam darah untuk menjaga atau melindungi tubuh kita dari penjajah asing seperti virus atau mikroba. Saat virus atau mikroba memasuki ke dalam sel tubuh kita, maka tubuh kita akan secara otomatis memberikan antibodi. Apa sebabnya jika antibodi tidak terdapat dalam tubuh kita? Tanpa adanya antibodi di dalam tubuh kita, maka si virus dan si mikroba ini secara bebas berkembang biak dengan membawa penyakit yang disebabkannya. Jika ada virus yang sudah pernah memasuki tubuh kita, maka si virus tersebut cocok dengan antibodi yang berada di dalam tubuh kita, sehingga si virus tersebut tidak dapat kembali lagi ke dalam tubuh kita. Sebaliknya, jika terdapat virus atau mikroba yang belum pernah menyerang tubuh kita, maka antibodi akan menyesuaikan terlebih dahulu bentuk dan volumenya dengan virus tersebut, namun memerlukan beberapa waktu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nova Ramadan. Fungsi yang kelima ini sebagai pengangkut dan penyimpanan nutrisi. Protein transportasi membawa zat ke aliran tubuh dan ke dalam sel. Zat yang diangkut oleh protein ini termasuk nutrisi seperti vitamin, mineral, gula darah, kolesterol, dan oksigen. Misalnya hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Pengangkut glukosa ke sel kita, sedangkan lipoprotein itu sebagai pengangkut kolesterol dan gula darah. Pengangkut protein ini bersifat spesifik, artinya hanya akan terikat pada zat tertentu. Dengan kata lain, pengangkut protein yang menggerakkan glukosa tidak akan memindahkan kolesterol. Protein juga memiliki peran penyimpanan, contohnya protein ferritin. Protein ini sebagai penyimpanan yang menyimpan zat besi yang akan disimpan oleh protein ferritin tersebut. Yang ketujuh,
sebagai cadangan energi. Energi bukanlah molekul pertama yang dipakai oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Yang pertama itu adalah karbohidrat yang dipecah menjadi bentuk glukosa, tetapi tubuh kita mempunyai cadangan yang berarti ketika glukosa disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikolen, sel liver, dan sel otot, jumlahnya sudah berkurang, maka glukosa atau glikogen terkuras. Berikutnya yang dipakai adalah sumber tenaga kita, yaitu lipid. Jadi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita akan terkuras oleh lipid, maka yang banyak beraktivitas itu cenderung tidak mengalami kegemukan. Tetapi bagaimana jika aktivitas seseorang berlebih sehingga lipid yang ada dalam tubuh kita terkuras? Jawabannya itu tubuh kita akan memakai sumber energi terakhir, yaitu protein. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.